Ada juga disebut zakat fitri karena berkaitan dengan Idul Fitri. Mazhab jumhur ulama baik dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwa zakat fitri itu harus berbentuk makanan pokok, yaitu beras. Rasulullah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitri tuhratan lisaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Firman Al-Mukti dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah hari ini tidak terasa semakin mendekati akhir Ramadan. Dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan mengakhiri Ramadan ini dan akan memasuki 1 Syawal. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu tentang zakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah yang ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk menunaikannya di dalam Islam. Maka itu hari ini kita akan bahas tuntas, kita obrolkan lebih dalam lagi tentang seputar zakat fitrah ini. Nah, masih bersama guru kita bersama Al-Habib Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Langsung saja kita akan ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus sehat semua. Alhamdulillah. Insyaallah. Tidak terasa nih, Bib. Sudah mendekati akhir-akhir ya bulan Ramadan. Dan tentunya sebagai umat Islam tentu punya kewajiban kita untuk yaitu melaksanakan membayar zakat fitrah. Bib, sebenarnya dalam Islam itu membayar zakat fitrah atau zakat fitri yang sebenarnya gitu ya ucapannya. Ini kan ada yang menyebut zakat fitri, ada yang juga zakat fitrah. Ini sebenarnya yang mana nih yang lebih tepat gitu ya. Kemudian apa sebenarnya hukum dalam Islam terkait dengan zakat fitrah? Kemudian apa saja bentuk atau wujud pembayaran zakat fitrah? Karena ada sekarang ini kan yang menggunakan uang, kemudian ada juga yang menggunakan beras. Apakah keduanya punya dasar dalam melaksanakan itu semua? Fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini betul kita sudah hampir mendekati akhir daripada bulan Ramadan. Insyaallah ibadah yang sudah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau sudah mendekati Lebaran ini, mau mengakhiri Ramadan, mulai di masjid, musola, ada tulisan panitia menyalurkan dan menerima zakat. Nah, ini tentunya memang kalau berbicara tentang Ramadan itu tidak lepas dari yang namanya zakat fitri. Nah, ini zakat fitri memang yang terkenal di masyarakat suka disebut zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, ada yang bilang zakat fitri, ada zakat fitrah. Tapi tentunya penyebutan ini nggak perlu diperbesar ya. Wah, tidak perlu dikatakan ini bid'ah. Nah, ini menyebutkan fitrah yang benar fitri, nggak begitu. Memang kalau dilihat dari hadis, kalimatnya zakat fitri. Seperti hadis dari hadis Ibnu Umar, Bukhari Muslim, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Itu ada zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitri. Nah, fitri kenapa disebut fitri? Al-fitr itu adalah dari kata-kata makan. Karena zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan. Makanya disebut zakat al-fitri. Zakatul fitri. Kenapa? Zakat yang berbentuk makanan. Kan kalau kita Ramadan kan suka kita menyediakan iftar, itu kan dari fitir, iftar makan menyediakan zakat fitri. Ada juga disebut zakat fitri karena berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri, Id kembali, al-fitir makan. Makanya di hari Id itu wajib kita makan, tidak boleh puasa. Dilarang itu haram. Puasa kan haram kan? Karena itu Idul Fitri, kembali makan. Jadi hari makan. Tidak boleh kita puasa di hari itu. Makanya disebut zakat fitri karena berkaitan dengan makan. Itu makan disebut makanan. Makanya kalau ada yang bilang
zakat fitri ini harus berbentuk uang boleh atau makanan? Ya jelas dari maknanya saja zakat fitri berarti jelas bentuknya makan, bentuk makanan. Kemudian bagaimana kalau nyebut zakat fitrah? Zakat fitrah juga nggak ada masalah karena ada beberapa ulama yang menyebutkan zakat fitrah itu juga tidak ada masalah. Kenapa? Yang pertama fitrah diambil dari asal penciptaan. Nah, kan di dalam hadis itu kan yang sangat terkenal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, itu apa? Semua anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan asli penciptaannya, sifat aslinya. Dan itu ada yang menyebut zakat fitrah tidak apa-apa karena dengan berarti zakat yang berkaitan dengan asli kelahiran. Makanya setiap yang bayi yang berjiwa di Ramadan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ada juga fitrah dalam artian khilqah katanya, jiwa. Karena ini disebut karena zakat yang diwajibkan bagi setiap jiwa yang ada di bulan Ramadan, setiap jiwa harus bayar zakat, maka disebut zakat fitrah. Karena zakat ini bukan berkaitan dengan kaya dan miskin, tapi berkaitan dengan jiwa. Siapapun. Kan baik shaghir, kabir, kalim hadis itu kan yang kecil, dewasa, bayi pun. Kalau lahir sebelum selesai puasa, misalkan sore lahir, maghrib adzan, takbiran, berarti udah kena. Kan berkaitan dengan jiwa, maka bisa juga disebut zakat fitrah. Itu disebutkan di dalam Al-Mughni, itu diperbolehkan bahwa menyebutkan zakat fitrah. Tapi memang yang terkenal masa dulu sebutnya zakat fitri. Kan yang nggak jadi kan sudah ada perbedaan tentang zakat fitrah dan fitri kan. Yang penting esensinya sama. Betul. Nah, kita jangan terlalu ribut, banyak habis waktu di dalam masalah istilah. Nah, kan banyak istilah-istilah yang sudah familiar di masyarakat. Udah, yang penting esensinya makna. Kalau sudah difahami maknanya sudahlah. Yang penting paham. Sama dengan malam Lailatul Qadar itu kan sudah, kalau mau diterjemahkan kan malam-malam kan, tapi kan sudah terbiasa, sudahlah itu sudah menjadi difahami. Intinya tadi esensinya adalah sama aja sebenarnya zakat fitri atau zakat fitrah ya. Jadi kita nggak usah terlalu ribut istilah gitu. Iya. Yang penting secara maknanya sama ya, Bib. Baik. Nah, berkaitan dengan tadi, Bib, sebenarnya zakat fitrah itu baiknya dalam bentuk makanan sebagaimana tadi maknanya, atau ada sekarang ini berkembang boleh dengan menggunakan uang. Nah, ini bagaimana, Bib, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri? Tadi seperti yang Antum bilang, dasarnya apa ini zakat? Itu tadi disebutkan bahwa zakat fitrah ini hukumnya wajib, disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada berbeda. Dari mana? Berpegang dengan hadis tadi riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim kan, faradha Rasulullah zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir alal hurri wal abdi wal dzakar wal untha wal kabir was saghir. Itu disebutkan minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla salatil id, qabla salah, qabla khuruji minas salah, atau qabla khuruji ila salah. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Artinya hadis sepakat bahwa faradha Rasulullah zakatal fitri. Sungguh Rasulullah telah memfardukan zakat fitri, artinya telah menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Nah, berarti zakat ini fitri termasuk merupakan hal yang telah disepakati kewajibannya. Tidak ada berbeda. Nah, tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang wajib zakat fitri. Dalilnya dari hadis muttafaqun alaih tadi. Nah, dari riwayat Abdullah bin Umar. Adapun bentuknya disebutkan di situ, faradha Rasulullah zakatal fitri min Ramadan. Ada kalimat min Ramadan. Dari bulan Ramadan. Makanya kewajiban zakat fitri ini ketika masuk bulan Ramadan. Berbeda dengan zakat yang lain. Zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, peternakan. Itu kan nggak ada kaitan dengan Ramadan. Nah, tapi ini khusus. Zakat fitri khusus. Faradha Rasulullah zakatal fitri min Ramadan. Nah, makanya menurut ulama seperti mazhab Imam Syafi'i, zakat fitri sudah bisa dikeluarkan sejak masuk bulan Ramadan. Oh, sudah boleh? Udah bisa.
Nggak mesti harus Nggak di akhir. mesti harus akhir. Tapi yang afdol, yang afdolnya yaitu untuk zakat fitri, ada yang mengatakan setelah subuh sebelum Sholat Id. Id. Tapi kalau zaman sekarang kan susah Iya. untuk ngeluarin jam segitu. Maka ada yang berpendapat 2 hari atau 1 hari sebelum Pelaksanaan sholat Id. sebelum sholat Id. Nah, supaya dapat tujuan. Karena tujuan daripada zakat fitri itu tu'matan lil masakin. Tu'mah, ya untuk makanan. Untuk makanan. Kalau ditaruh di awal Ramadan, ya ntar habis duluan Idul Fitri. Karena jangan sampai di hari Idul Fitri itu ada yang tidak makan. Atau tidak ada makanan di rumahnya karena miskin. Maka disitulah ada kewajiban zakat. Nah, di situ ada kalimat min Ramadan. Jadi waktunya sudah dijelaskan di situ. Wa amara biha an tu'adda qabla khuruj ila shalah, dan diperintahkan untuk ditunaikan sebelum keluar menuju sholat. Nah, berarti kalau sudah selesai sholat keluar zakat itu sudah menjadi haram, karena berarti nggak menunaikan zakat, dan zakatnya bukan dihitung zakat tapi dihitung sedekah. Sedekah jadinya. Karena harus sudah lewat waktu sholat Id ya. Nah, itu. Nah, adapun apa yang harus dikeluarkan disebutkan tadi so'an min tamrin atau so'an min syair. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Nanti disebutkan di hadis lain satu sok dari apa namanya itu kismis, dari keju, artinya makanan pokok. Jadi sepakat seluruh ulama gitu ya? Kutul kaum, makanan kaum. Apa makanan pokok kita? Kalau kita kan nasi, berarti beras. Karena kita kan masya Allah makan roti dari pagi sekian banyak, tetapi kalau ditanya belum makan. Karena kalau belum makan nasi dianggap belum makan. belum kena beras. Karena pokoknya kita itu nasi. Nasi bener. Ya, padahal udah makan. Lontong 5, Bib. Lontong padahal nasi juga itu. Tapi istilah kalau nggak nasi itu kayaknya belum makan. Nah, itu belum makanan pokok berarti. Jadi itulah jadi makanan pokok. Jadi kutul kaum. Kalau dalam istilah ulama fikih, makanan pokok kaum itu yang kita ngeluarin zakat. Dari sinilah akhirnya mazhab jumhur ulama, baik dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mengatakan bahwa zakat fitri itu harus berbentuk makanan pokok, yaitu beras. Jadi kalau orang yang mengeluarkan zakat fitri selain beras, seperti duit atau yang seharga dengan beras itu, menurut 3 mazhab batal. Menurut 3 mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Batal. Nah, kecuali mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Ada yang mengatakan boleh. Tapi mereka juga tetap afdolnya itu makanan pokok. Hanya diperbolehkan misalkan dalam keadaan mendesak. Jadi kalau mau dipilih ditanya jumhur ulama sebenarnya makanan pokok. Hanya saja mazhab Hanafiyah membolehkan ketika dalam keadaan kondisi tertentu sulit, susah, mungkin lelah, capek, adalah sesuatu yang membuat dia tidak mengeluarkan dengan berbentuk makanan pokok. Boleh. Yaitu dengan harga. Tapi nilainya itu beda. Gitu. Nilainya beda. Kalau menurut imam 3 mazhab nih, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu mengeluarkan satu sok. Satu sok itu ukur takaran, bukan timbangan. Kata para ulama, satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 genggaman. Orang dewasa beras itu sampai unjung. Itu 1 mud, berarti 4 mud. Dikonversikan sekarang ya di Basnas atau di Badal Zakat ya. Sekarang itu sudah 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kan beda ya liter dengan kilo. Itu hitungan jumhur. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi 3,7, ada yang bilang 3,8. Hitungannya. Jadi ada orang yang mau mengeluarkan, saya pakai mazhab Hanafi aja dah. Misalkan mau pindah. Saya pakai uang. Berarti uang itu bukan seharga 2,7. Tapi 3,8. Ada yang bilang 3,7. Harganya. Jadi lebih mahal kalau mau ngikutin mazhab Hanafi. Itu pun menurut 3 nggak sah. Nah, maka sepakatnya, gampangnya, amannya keluarkan dengan beras. Makanan pokok yang pertama sepakat sah. Kalau uang 3 mazhab tidak sah, 1 mazhab sah, kan masalah. Begitu jumlahnya sedikitan.
Kan biasanya kita begitu. Hah? Jumlahnya lebih sedikit, Lebih 2,7 2,7. kilo atau 3,5 liter. Sementara kalau pakai mazhab Hanafi berbentuk uang bukan 2,7 tapi 3,8 atau 3,8. lebih. Kan jadi masalah. Udah lebih mahal masih khilaf lagi. Iya. Bahasa kita khurujan minal khilaf. Ambil saja yang amannya, cari amannya, bayar aja dengan beras. So, tapi ribet. Ya Allah, secapek-capeknya, seribet-ribetnya ngeluarin beras, apalagi ini sebuah kewajiban. Iya. Capeknya kita ketika nyari beras, mau beli beras untuk apa? Untuk zakat. Zakat itu wajib. Kan ketika kita bekerja, berusaha, mencari, capek, lelah untuk menunaikan kewajiban, lelahnya itu dicatat sebagai ibadah. Nah, itu sebagai ibadah. Jadi jangan khawatir takut capek, karena capeknya itu dihitung ibadah. Di rumah nggak ada beras, tuh saya keliling nyari beras, ternyata banyak tutup. Saya muter dari toko ke toko ke toko, dapat capeknya itu dihitung ibadah. Nah, itu kan sebagai wasilah. Nah, jadi jangan terlalu, kadang-kadang ada orang urusannya capek, diribet. Nah, itu dia nggak mau ribet dalam menunaikan kewajiban. Padahal ribetnya dalam mereka menunaikan kewajiban, ribetnya itu ibadah. Ada pahala yang ada pahala didapatkan tersendiri, juga ya. bukannya sia-sia. Itu kan alasan yang banyak digunakan nggak mau bayar berbentuk beras. Iya. Yang kedua alasannya, masyarakat lebih suka uang, duit daripada beras doang mereka banyak, cuman duitnya nggak ada. Begini, sedekah memang itu sesuai ajas manfaat yang lebih besar pahalanya. Ketika ajas manfaat itu berlaku ketika tidak ada dalil. Nah, ketika ada dalil itu tidak berlaku. Harus dipakai dalil. Misalkan begini, hari kurban. Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min amalin ahabbu ilallah yauman nahri min iraqatid dam." Riwayat Imam Ibnu Majah, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari kurban melebihi berkurban. Terus pas hari kurban, harga kambing 3 juta misalkan. Saya kalau memotong kambing di sini juga daging kurang begitu demen orang. Lebih demen uangnya. Kalau begitu saya sedekah dengan uang seharga kambing. 3 juta, saya sedekahin 3 juta, bagiin 100-100. Misalkan 300-300. Orang lebih girang. Iya, tapi pahalamu kalah besarnya dengan orang yang beli kambing. Memang kalau hitungan manfaat uang, tetapi ketika ada nas, maka harus jalankan kambing. Lain dengan sedekah di luar tidak ada nas. Saya tidak ada nas, harus ini. Saya mengeluarkan zakat mal. Bagusnya uang apa sembako? Nah, itu bisa kita pikir, kayaknya lebih penting di sini sembako lah orang. Sembako, bebas. Karena tidak ada nas, yang penting mengeluarkan zakat. Tapi ketika disebutkan ada nas, maka kita jangan bilang lebih manfaat. Wah, dulu kan waktu terjadi tsunami, di sana banyak orang butuh bahan begini. Kalau begitu korbannya saya ganti dengan beli kain atau beli selimut saya kirim. Tetap berbeda. Mestinya ketika ada nas di hari itu kalau mau bersedekah, membantu orang yang tsunami misalkan di hari kurban, beliin kambing, motong di sana. Itu yang lebih utama lah ya. Karena nasnya itu begitu. Sama nih zakat fitri kan nasnya makanan. Maka jangan dirubah dengan bentuk uang, dengan berpikiran manfaat lebih banyak nih uang. Enggak. Ketika ada nas, maka jangan dilawan dengan apa? Aturan yang dengan baru. Aturan lebih manfaat. Sama seperti waris. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Tapi ini perempuan sekarang miskin, adiknya, kakaknya kaya, laki udahlah kalau gitu bagi sama. Nah, itu salah. Kenapa? Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi ada ayat yang lebih menguatkan untuk berbeda pembagiannya. Maka ikutin ayat. Jadi ikutin ayat itu masalah nanti ketika kita ngikutin ayat atau ngikutin hadis, orang itu menjual silakan. Misalkan kita kasih beras, lalu si miskin ini butuh uang, lalu dijual, nggak ada masalah. Karena yang penting kita menunaikannya sesuai dengan nas itu. Kita bagi, si laki 2 kali lipat dari perempuan. Setelah dibagi, si laki ini mau ngasih kepada kakaknya atau adiknya yang perempuan itu silahkan saja. Tapi tetap pembagian itu harus sesuai dengan nasnya. Iya. Jadi yang penting harus mengikuti ketentuannya. Ketentuan. Yang kalau utama ada itu ketentuan yang harus ditentukan. Ya, jangan sampai kita
mementingkan kepentingan yang tidak ada nasnya, sementara yang ada nasnya ditinggalkan gitu, Bib. Nah, terus menyangkut zakat ini, Bib. Ini yang berhak menerima itu siapa, Bib? Iya, ini kalau kita bicara tentang zakat fitri atau zakat fitrah, terjadi perbedaan. Nanti berbeda dengan zakat mal dengan zakat ini. Jadi ini kalau kita lihat dari pendapat secara garis besar dari mazhab ulama fikih ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu maksudnya adalah Syafi'i, Hanafi dan juga Hambali. Jumhur nih, di luar Maliki. Ya, Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi. Tentunya yang paling tua kan Hanafi ya, Syafi'i dan Hambali. Menurut tiga mazhab ini, bahwa pembagian harta zakat fitri itu atau zakat fitrah itu, beras itu, kepada 8 asnaf. Yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, itu kan wal mu'allafati qulubuhum, itu kan terus ya. 8 asnaf, ada Taubah 60. Tapi menurut mazhab Malikiyah dan juga disampaikan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwa zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin. Fakir miskin? Iya, bukan untuk 8 asnaf. Nah, itu menurut apa? Mazhab dari Malikiyah ya? yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dibilang lain kalau zakat mal untuk 8 asnaf. Ya, surat Taubah 60, tapi kalau ini khusus miskin. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Yaitu tu'mah lil masakin, makanan untuk orang miskin. Nah, dari sini akhirnya pendapat yang kedua ini dari Malikiyah bahwa zakat fitri itu khusus untuk fakir miskin. Tapi menurut jumhur 8 asnaf. Nah, seperti zakat mal. Itu mustahik yang berhak menerimanya. Ada pendapat yang mengatakan untuk amil itu sendiri boleh nggak sih, Bib? Mengambil hak dari kalau menurut jumhur dapat. Dapat ya? Kalau menurut jumhur amil zakat itu masuk juga ya? Karena tadi 8 asnaf itu wal amilina 'alaiha. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan amil. Dapat. Tapi kalau menurut mazhab Malikiyah dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim nggak dapat. Kecuali amilnya miskin. Kecuali amilnya memang termasuk dalam itu ya. Dari golongan fakir, miskin, fakir dapat. Nah, kalau lihat fenomena sekarang ini kan, pengurus zakat ini udah termasuk ke orang-orang yang udah punya kemampuan ya. Dia yang menghidupkan masjid, menerima dan menyalurkannya. Apakah mereka juga berhak tuh, Bib? Secara kemampuan ekonomi ya mereka sebenarnya ya cukup juga sih. Iya, sebenarnya mereka punya hak, tapi tidak harus diambil. Kalau menurut jumhur, kalau dia punya hak, tapi dia merasa mampu, cukup, nggak mau ngambil, wah itu luar biasa. Tapi kalau dia mau ngambil juga, kalau menurut jumhur boleh-boleh saja karena sebagai amil. Tapi tentunya kalau yang mampu, lebih afdolnya salurkan lagi. Salurkan lagi, lebih utamakan kepada fakir miskin. Tapi kalau menurut mazhab Malikiyah nggak boleh. Nggak boleh ya. Khusus fakir miskin. Kecuali ambilnya fakir. Nggak boleh, nggak punya hak untuk ngambil. Tapi menurut jumhur boleh. Jadi itu peruntukan mustahik siapa nih yang berhak menerima zakat fitri itu. Jadi ada perbedaan sedikit. Perbedaan yang mustahik kalau zakat fitri. Tapi kalau zakat mal nggak ada perbedaan. Sepakat untuk 8 itu. Selain ini apa, Bib? Ketentuan zakat yang memang harus kita ikuti? Ya, sebenarnya yang penting apa sih hikmahnya gitu ya. Itu, Bib. Hikmah zakat untuk apa? Sebenarnya ada 2. Hikmah zakat fitri ya khusus ya. Zakat fitri ada 2. Berdasarkan hadis yang mengatakan farada Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitri tuhratan lisaim. Sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, minal lahwi warafat, dari kata-kata yang mungkin tutur katanya nggak baik selama dia puasa. Selama dia puasa mungkin pernah mengucapkan kalimat kotor, kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Nah, itu dibersihkan dengan zakat. Itu makanya dibilang tuhratan lisaim minal lahwi warafat.
Baru yang kedua wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan orang miskin, supaya di hari Id jangan sampai ada orang yang nggak punya beras. Mau makan jangan sampai kita di hari gembira, di saat kita gembira ada saudara kita yang tidak makan, nggak punya makanan di rumahnya. Maka inilah salah satu hikmah yang disampaikan oleh Nabi, riwayat Ibnu Abbas, bahwa itu hikmah daripada zakat fitri. Yang pertama untuk kembali kepada kita sama yang puasa. Kita puasa, kita ngeluarin zakat, itu kita semangat kalau kita tahu hikmahnya. Kenapa? Karena zakatmu itu hanya 2,7 kilo, 3,5 liter itu. Beras yang kau keluarkan itu untuk membersihkan kekuranganmu di dalam berpuasa. Oh, sebagai penyempurna. Tuhra, ya, sebagai mensuci. Tuhra lis-shaim minal lagwi warrafath, dari perkataan. Nah, mungkin kalau kekurangan yang lain ini dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang maaf dilarang dalam Islam. Dia bicara ngomong namanya manusia. Nah, itu untuk tuhra, mensucikan. Makanya kalau orang tahu hikmah daripada zakat, wah, dia lebih dari itu dia mau bayar. Kenapa? Untuk menyempurnakan puasa yang dilakukan. Jadi kepentingan pertama kembali kepada si muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Yang kedua baru untuk faedah mustahik, apa itu? Supaya nggak ada orang yang nggak makan di waktu hari itu. Tapi kalau kita hitung lebih gede mana manfaatnya? Mustahik apa muzaki? Muzaki yang lebih besar, dia diampuni, disempurnakan puasanya kalau dia cuman nggak lapar, cuman urusan makan. Jadi yang lebih membutuhkan zakat fitri itu bukan orang fakir, tapi apa? Kita sendiri. Tapi karena kita berpikiran zakat itu dibutuhkan sama fakir, akhirnya seakan-akan kita nggak butuh sama zakat. Akhirnya kita mau mengeluarkan zakat males. Mau mengeluarkan zakat segan, enggan, kayaknya berat. Kenapa? Karena dia merasa zakat itu kepentingan untuk fakir, bukan untuk dia. Padahal semua zakat, baik zakat mal dan sebagainya, pentingnya untuk dirinya. Baru untuk orang fakir. Kalau dihitung lebih banyak, lebih besar manfaatnya kepada faedahnya untuk diri sendiri, kepada yang mengeluarkan daripada yang menerima. Justru ketika kita bayar zakat, kita itu semangat karena itu pembersih kita. Dan berterima kasih kepada si miskin, karena sebab dia kita bisa mengeluarkan, akhirnya puasa kita disempurnakan oleh Allah. Kalau kita tahu hikmah, tapi karena tidak tahu hikmah, akhirnya enggan, segan, males, bahkan maaf ya, tadi tidak sedikit yang ribet lah pakai beras tuh, karena dia nggak tahu, dia pikir ribetnya kerjanya nyari berasnya nggak ada sia-sia, padahal itu adalah tetap ada ganjarannya. Kalau kata para ulama kan mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Kalau saya nggak nyari, saya nggak dapat beras untuk zakat. Padahal zakat beras itu wajib. Maka mencari saya itu menjadi kewajiban. Ya kan? Kalau saya nggak cari nggak dapat. Sementara yang dicari itu wajib, maka mencarinya itu hukumnya wajib. Nah, mencari itu wajib, mencari beras. Nah, ketika kata wajib itu kan yang bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan dosa. Berarti selama mencari itu dia ibadah. Selama dia mencari, capek kesana kemari nyari beras untuk dibayarkan zakat, itu adalah ibadah. Jadi malah ketika nggak ada beras, terus berburu beras nih menjelang mau bayar zakat susah dicari, itu malah jadi ibadah untuk dia. Masya Allah, itu luar biasa ya, sampai nyari. Karena dia nggak ngerti, akhirnya nggak, susah lah, ribet lah, mendingan tuh dianggap itu sesuatu yang sia-sia. Nah ini tentunya perlu ditekankan bahwa kesibukan kita, usaha kita untuk melaksanakan suatu kewajiban, usaha kita itu dihitung ibadah. Begitu juga waktu kita mengeluarkan zakat fitri, sebenarnya itu adalah untuk membersihkan kekurangan puasa kita. Dengan begitu insya Allah akan lebih semangat mengeluarkan zakatnya. Ya. Masya Allah. Dan tentunya berbicara tentang zakat fitri ini sangat panjang ya penjelasan para ulama. Ini kan hanya kita ngobrol nanti gitu ya. Untuk lebih detail para pendengar bisa langsung nanya sama guru, sama ustadz yang di rumah bagaimana sepastinya itu akan lebih detail dengan dalil-dalil. Kalau kita kan hanya ngobrol singkat nih, ngobrol singkat saja kan. Gitu ya. Nah satu lagi Bib, ini kalau tadi kan dikatakan zakat fitrah ini adalah kewajiban untuk mereka yang berpuasa.
Bagaimana dengan orang yang nggak berpuasa? Apakah dia tetap bayar zakatnya? Iya, sebenarnya kan di situ kalimatnya faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah memfardukan untuk zakat fitri di bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan. Alal hurri wal abdi. Bagi so'an min tamrin atau sa' min syair kan. Dikeluarkan dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Mi alal hurri bagi orang yang merdeka, alal abdi wa alal abdi budak, wa alal dzakar wal unsa laki-laki dan perempuan, wal kabir wal saghir yang besar, yang dewasa, yang kecil. Berarti itu kena. Kan perempuan ada juga yang tidak puasa. Iya. Tetap zakat. Tetap. Atau mungkin orang tua yang sudah lanjut usia. Renta udah Renta kan nggak puasa. ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyah ta'am miskin. Ini kan bayar fidyah. Tapi zakat tetap zakat. Karena zakat itu tidak berkaitan dengan puasa tidak puasa, tapi berkaitan setiap jiwa. Setiap jiwa. Kalau dia nggak puasa nggak zakat, dua dosanya. Dosa nggak puasa, dosa nggak zakat. Ya. Kalau dia mengeluarkan zakat, gugur kewajiban zakat, dosa Puasanya. tidak puasa. Oh, Jadi tetap jangan hanya yang puasa, tapi yang nggak puasa pokoknya siapa? Hatta anak bayi kan baru lahir nggak puasa. Iya. Baru lahir hari kedua Ramadan nggak puasa. Kena kewajiban tuh udah. Wajib tetap. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair. Masya Allah. Bib, ini mudah-mudahan pencerahan kali ini tentang zakat bisa memberikan sebuah pemahaman bagi jamaah kita ataupun sahabat Nurul Fajri di luar sana terkait bagaimana kita harus menyiapkan ya zakat fitrah kita secara baik tentunya. Dan sekali lagi terima kasih kepada guru kita bersama Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Sagab yang sudah memberikan pencerahan buat kita hari ini, dan mudah-mudahan juga para pendengar di sana maupun penikmat podcast Nurul Fajri tetap semangat menjalankan puasa dan tunaikan zakat Anda karena itu akan menyempurnakan puasa Anda. Ini saja yang bisa kami sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Firman Al-Mukti. Tetap ikuti podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.